Malam itu dingin menusuk kulit, angin semilir berdesir pelan melewati ganggang sempit yang gelap di pinggiran kota Semarang. Harry, seorang penjual bakso keliling berusia 34 tahun, masih mendorong gerobaknya perlahan, menyusuri jalanan yang sudah mulai sepi. Roda gerobaknya berdecit ringan setiap kali melewati jalan berbatu atau selokan kecil. Meskipun malam sudah larut, semangat Harry belum padam. Ia masih berharap ada 1 atau 2 pelanggan terakhir yang ingin menikmati bakso hangat di tengah malam. Sudah menjadi rutinitasnya sejak 5 tahun terakhir untuk berkeliling hingga lewat tengah malam demi memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Kadang rezekinya baik, kadang pula ia pulang dengan hasil tak seberapa. Tapi malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan suasana gang yang ia lewati terasa sepi dan mencekam. Bahkan, suara serangga pun nyaris tak terdengar. Ia mencoba tak peduli, berpikir mungkin hanya karena lelah. Namun ada sesuatu yang mulai membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan bahwa malam ini akan membawanya ke arah yang tidak biasa. Langkah Harry terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di antara 2 pohon besar yang tumbuh lebat di ujung gang sempit, terlihat sebuah jalan setapak kecil yang tertutup oleh semak-semak dan rumput tinggi. Harry mengernyit. Setahunya, di area itu hanya ada tanah kosong dan kebun warga yang jarang dilalui orang, apalagi malam-malam begini. Tapi malam itu, ada semacam aura aneh yang memancar dari celah di antara kedua pohon tersebut. Seperti ada yang memanggil, mengundang, atau malah menggoda untuk masuk. Perasaan aneh mulai merayapi dadanya. Di satu sisi, akal sehatnya berkata untuk segera pulang dan tak menghiraukannya. Tapi entah kenapa, kakinya terasa gatal untuk mencoba menelusuri jalan itu. Seperti ada bisikan halus di telinganya, suara yang tidak jelas asalnya, tapi terasa akrab, meyakinkannya bahwa di ujung jalan itu ada keramaian. Pasar malam, mungkin, yang penuh dengan calon pembeli lapar. Harry melangkah pelan, gerobaknya ia dorong perlahan masuk ke jalur gelap itu. Tanpa sadar bahwa ia baru saja menyeberang ke dunia yang berbeda. Tanpa banyak pertimbangan, Harry mendorong gerobaknya menyusuri jalan setapak itu. Roda gerobaknya terasa berat ketika melewati akar-akar pohon yang menyembul di permukaan tanah. Langit di atasnya semakin gelap, dan dedaunan di sekitarnya berdesir pelan seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Semakin dalam ia melangkah, semakin jauh pula suara kota tertinggal di belakang. Suasana berubah menjadi sunyi dan pekat. Namun, dari kejauhan, samar-samar terlihat kerlap-kerlip cahaya. Warna-warni, seperti lampu hias di acara pasar malam desa. Hatinya berdegup lebih cepat antara rasa penasaran dan ketakutan. Mungkinkah benar ada pasar malam di tengah hutan kecil ini? Harry mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ada warga bikin acara atau pasar dadakan, pikirnya, mencoba mencari logika. Tapi langkah kakinya justru terasa semakin otomatis. Seolah tak lagi dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Suara tawa, nyanyian, dan tabuhan gamelan mulai terdengar samar dari arah depan. Harry merasa dirinya bukan lagi sekadar berjalan, tapi seakan dituntun oleh kekuatan tak kasat mata yang membuatnya tak bisa berbalik arah. Begitu tiba di ujung jalan setapak, Harry nyaris tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Di hadapannya terbentang sebuah pasar yang sangat besar, jauh lebih luas dari pasar manapun yang pernah ia kunjungi. Tenda-tenda berjajar rapi dengan lampu minyak, menggantung di setiap sudut, memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Suasana tampak meriah, ada yang menjual kain, makanan, mainan tradisional, bahkan pertunjukan wayang kulit yang digelar di salah satu panggung kecil. Tapi ada yang aneh. Sangat aneh. Orang-orang di sana berpakaian seperti dari zaman dulu. Ada yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul, ada pula yang mengenakan surban putih dan baju koko lusuh. Bahkan ada yang memakai baju perang seperti prajurit kerajaan. Namun yang paling membuat Harry merinding adalah wajah mereka. Semuanya seperti tertutup kabut tipis. Tidak jelas. Tak satu pun wajah bisa ia lihat dengan benar, seolah disamarkan oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Mereka juga berbicara dalam bahasa asing, terdengar seperti campuran Jawa kuno, dan bunyi-bunyian yang tak bisa ditiru. Harry mulai merasa ada yang tidak beres.
Tapi rasa penasaran dan godaan rejeki tetap lebih besar dari rasa takutnya. Harry berdiri terpaku. Matanya menyapu sekeliling pasar yang tak dikenalnya itu. Semuanya tampak hidup, ramai, dan sibuk seperti pasar malam biasa. Tapi juga terasa ganjil dan seperti tidak nyata. Di sela hiruk-pikuk pengunjung yang lalu lalang, tiba-tiba seseorang mendekat. Seorang perempuan tua berwajah keriput, memakai kain batik dan selendang panjang yang menjuntai sampai tanah. Anehnya, meski wajahnya lebih jelas dari yang lain, matanya tampak kosong, seperti tidak memiliki bola mata. Dengan suara berat yang tidak sesuai tubuh ringkihnya, perempuan itu berkata, "Baksonya 20 mangkok, nak. Pakai ceker ayam ya. Jangan lupa sambelnya banyak." Harry refleks mengangguk dan mulai sibuk menyiapkan pesanan, berusaha menahan gemetar di tangannya. Tak lama, satu persatu pengunjung lain berdatangan, membentuk antrean panjang di depan gerobaknya. Mereka berbicara dengan bahasa yang sulit dimengerti, namun entah bagaimana Harry memahami maksud mereka. Suara sendok bergesekan dengan mangkok, bau kuah panas dan uap dari gerobaknya membaur dengan aroma dupa, dan tanah basah yang anehnya mulai mendominasi udara malam itu. Saat Harry membungkuk membagikan mangkuk demi mangkuk, ia mulai memperhatikan satu hal yang membuat jantungnya mencelos. Wajah semua pelanggannya, meski samar, seperti berubah-ubah setiap kali ia berkedip. Ada yang mendadak menjadi sangat tua, lalu muda kembali. Ada pula yang wajahnya mendadak pecah seperti retakan kaca sebelum perlahan kembali utuh. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari keanehan itu. Semua berlaku biasa seolah-olah dunia yang aneh ini memang tempat mereka berasal. Harry berusaha tetap fokus, berpura-pura tidak terganggu. Tapi hal aneh lainnya muncul. Uang yang mereka bayarkan bukan uang kertas atau receh logam biasa, melainkan koin emas berukir simbol-simbol aneh, dingin dan terasa berat di tangannya. Beberapa bahkan membayar dengan bunga kering atau batu akik yang menyala redup. Di tengah kekacauan pikirannya, Harry sempat bergumam dalam hati. Kalau ini mimpi, kenapa semuanya terasa nyata? Dan kalau ini nyata, aku sedang ada di mana sebenarnya? Tapi tak ada waktu untuk berpikir lama. Gerobaknya dikerubungi. Wajah-wajah tak jelas itu terus berdatangan. Semua ingin bakso, semua ingin ceker. Dan Harry, perlahan, mulai merasa tubuhnya seperti tidak sepenuhnya miliknya lagi. Di tengah keramaian yang makin menggila, Harry melihat sosok perempuan tua yang pertama memesan tadi, duduk di bangku kayu tua di dekat gerobaknya. Ia mengunyah pelan sambil menatap kosong ke arah Harry, namun tatapannya terasa menembus dada, seperti menguliti jiwanya. Harry mencoba mengalihkan pandangan. Namun, sebelum ia sempat kembali menunduk, perempuan itu tiba-tiba bangkit dan mendekat. Tangannya kurus, dingin seperti es, menyentuh bahu Harry. "Kamu pintar, nak. Baksonya enak. Jarang ada manusia yang kuat sampai sejauh ini," ucapnya dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya, nyaris menyerupai suara laki-laki tua. Harry tersentak. "Jarang ada manusia?" Ucapan itu bergema di kepalanya. Kata-kata itu menyadarkannya, ia memang sedang berada di tempat yang bukan dunia manusia biasa. Tapi belum sempat ia bertanya lebih lanjut, perempuan itu berjalan menjauh, perlahan menghilang ke balik tenda, sambil membawa mangkuk yang kini kosong. Anehnya, uap dari mangkuk itu masih mengepul meskipun udara malam makin membeku. Harry menoleh ke sekitar. Para pembeli kini semakin ramai, dan semuanya mengarah kepadanya seperti lalat mengelilingi cahaya, dengan senyum aneh, langkah ringan, dan tatapan kosong yang menyimpan sesuatu yang tak terjelaskan. Keramaian yang semula menggembirakan berubah menjadi mencemaskan. Harry sudah hampir kehabisan stok bakso, namun pelanggan terus datang tanpa henti. Yang lebih aneh lagi, beberapa di antara mereka datang 2 kali, dalam bentuk yang berbeda. Ia merasa mengenali sorban putih seseorang yang sudah ia layani tadi, namun kini muncul lagi sebagai pria berkebaya lusuh. "Aku tadi sudah kasih, kan?" gumam Harry pelan. Namun orang itu hanya menunduk dan menyerahkan koin emas lainnya. Harry mulai gemetar, jari-jarinya kaku saat mengangkat mangkuk. Tangannya terasa dingin meski tubuhnya berkeringat dingin. Namun ia tak bisa berhenti. Setiap kali ia berniat menutup gerobaknya, tangan-tangan itu datang menyodorkan koin, bunga kering,
atau benda aneh lainnya. Dan setiap koin yang ia pegang terasa makin berat, makin dingin, dan seperti berdenyut. Ia melirik ke dalam laci tempat menyimpan koin-koin itu. Sudah penuh. Namun koin-koin itu bergerak sendiri, seperti hidup. Harry menahan napas. Ia tahu ada yang salah, tapi tubuhnya seperti tak mau mendengar kata hati. Ia terus menyendok bakso, menciduk kuah panas, menuangkan sambal, semuanya seperti gerakan otomatis. Satu-satunya hal yang terasa nyata saat itu hanyalah bau dupa yang semakin menyengat dan bisikan-bisikan halus yang kini mulai terdengar di telinganya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Harry ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Gerobak baksonya kini nyaris kosong, kuah tinggal setengah panci, dan bakso hanya bersisa beberapa butir. Tapi para pelanggan tak kunjung pergi. Mereka terus berdiri di sana, diam, menatapnya dengan wajah samar, seperti menunggu. Harry menyeka keringat dingin di pelipisnya. Tubuhnya gemetar. Tapi yang lebih mengganggu adalah rasa di dalam dirinya. Ia merasa ringan, terlalu ringan. Kakinya nyaris tak lagi menyentuh tanah. Setiap gerakan terasa seperti melayang, seperti ditopang oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menoleh ke bawah. Betul saja, kakinya tak sepenuhnya berpijak. Gerobaknya pun terlihat sedikit terangkat dari tanah. Panik mulai menjalar. Ini bukan tempat biasa, ini bukan pasar biasa, pikirnya. Suasana mulai berubah. Lampu-lampu gantung yang tadinya terang kini berpendar seperti lilin sekarat. Musik gamelan terdengar lebih lambat, lebih berat, seperti dimainkan di bawah air. Aroma dupa berubah menjadi bau gosong. Lalu, tiba-tiba, salah satu pelanggan, seorang lelaki dengan sorban usang dan mata yang sepenuhnya hitam, mendekat dan berbisik. Kamu tidak seharusnya ada di sini malam ini. Cepat pergi sebelum fajar, atau kamu akan menjadi bagian dari kami. Ucapan itu menghantam kepala Harry seperti palu. Ia tersentak dan mematung. Bagian dari mereka, pikirnya, ketakutan. Tapi sebelum ia sempat bertanya, lelaki bersorban itu sudah menghilang dalam kerumunan, seolah ditelan udara. Harry panik. Ia membereskan sisa dagangannya dengan tergesa-gesa, menyambar panci kuah, merapikan mangkuk, dan mendorong gerobak ke arah jalan masuk tempat ia tadi datang. Tapi saat ia tiba di lokasi itu, jalan setapak yang tadi terbuka kini telah tertutup rapat oleh dinding bambu yang menjulang tinggi. Tak ada celah, tak ada jalan keluar. Harry memukul-mukul bambu itu, berharap ada yang terbuka, tapi hanya gema pukulan yang kembali padanya. Di baliknya ia mendengar suara-suara kecil tertawa cekikikan. Pasar yang tadinya penuh dengan suara orang jual beli kini mulai senyap, dan hanya menyisakan tawa lirih serta suara angin yang menggulung pelan di telinganya. Ia berbalik. Semua pelanggan sudah tak ada. Tenda-tenda kosong, lampu padam satu persatu. Hanya ada bayangan dan kabut tipis yang merayap di tanah. Harry berdiri kaku, napasnya memburu. Ia sadar satu hal. Ia tidak hanya nyasar, ia sedang terperangkap. Dan fajar. Tinggal beberapa jam lagi. Dengan napas terengah dan jantung berdebar tak karuan, Harry berdiri di tengah pasar yang kini nyaris tak menyisakan apa-apa selain bayangan kabur dan tenda-tenda kusut yang ditiup angin. Ia menggenggam gagang gerobaknya erat, seolah itu satu-satunya hal nyata yang bisa ia pegang di tengah dunia, yang terasa semakin asing. Tiba-tiba, dari arah kiri, terdengar suara lonceng kecil berdenting. Suara itu pelan, namun tajam dan menusuk telinga, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan. Harry menoleh cepat dan melihat sesosok anak kecil berdiri di dekat panggung wayang, yang kini telah kosong. Anak itu mengenakan pakaian lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, namun matanya kosong, hitam pekat tanpa cahaya kehidupan. Ia menunjuk ke arah sebuah gang kecil di balik tenda, lalu membalikkan badan dan berjalan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah kata pun. Harry ragu, tapi satu-satunya jalan keluar mungkin berada di sana. Ia menghela napas panjang, lalu mendorong gerobaknya mengikuti langkah si anak, berharap instingnya benar. Tapi saat ia memasuki gang itu, suara gamelan yang tadi hilang kini terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih gila, seperti pertanda bahwa waktu benar-benar hampir habis. Gang itu sempit dan panjang.
Dindingnya terbuat dari bambu tua yang diselimuti lumut hijau bercahaya. Harry mendorong gerobaknya dengan susah payah. Keringat dingin mengucur dari pelipis meski udara di sekelilingnya terasa membeku. Langkah si anak kecil tak bersuara sama sekali, seperti bayangan yang melayang di udara. Harry mulai sadar bahwa tempat ini bukan sekadar pasar gaib, melainkan semacam lorong antara dunia. Ia merasa seperti ditarik perlahan ke dalam pusaran waktu yang membalikkan logika. Di sisi-sisi gang, Harry mulai melihat sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Lukisan-lukisan bergerak, menggambarkan dirinya sendiri. Ada yang menunjukkan ia sedang mendorong gerobak malam ini. Ada pula yang menunjukkan dirinya duduk di rumah dalam keadaan pucat, seperti sakit keras. Dan bahkan satu lukisan yang menggambarkan dirinya terbaring di atas tandu dengan wajah pucat kebiruan. Harry menggigit bibirnya. Takut ia sedang melihat masa depannya sendiri. Langkahnya mulai goyah, namun ia tetap memaksa maju. Saat gang itu mulai terbuka di ujungnya, si anak kecil berhenti. Ia menoleh, dan kali ini berkata untuk pertama kalinya, dengan suara datar dan dalam. Kalau kamu lewat sini, kamu tak boleh menoleh ke belakang. Sekali saja, kamu tak akan bisa kembali. Harry menatap anak kecil itu dengan mata membulat. Jantungnya berdetak sangat cepat. Tidak boleh menoleh ke belakang, gumamnya dalam hati. Ketakutan dan penasaran bercampur jadi satu. Namun, ia tahu ini bukan waktu untuk ragu. Dengan satu tarikan napas panjang, ia mengangguk dan mulai melangkah melewati ujung gang yang perlahan terbuka menjadi sebuah lorong bercahaya redup. Suara gamelan yang riuh berganti menjadi alunan melodi yang pelan, misterius, seolah menyambut kedatangannya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Langkah kakinya semakin ringan, hampir melayang. Bayangan di sekitar mulai berubah menjadi kabut putih tipis yang menyelimuti seluruh pandangannya. Harry memaksa mata tetap fokus ke depan, berusaha mengabaikan dorongan kuat untuk menoleh ke belakang. Namun, detik-detik berlalu dan rasa penasaran itu semakin besar. Ada bisikan halus, suara serak yang memanggil namanya dari belakang. Tapi Harry tetap berjalan, bertekad keluar dari tempat ini sebelum fajar menyingsing. Langkah Harry semakin cepat, lorong bercahaya itu tampak seperti terowongan cahaya yang memimpin ke dunia lain. Sesaat ia merasa tubuhnya ringan, seperti melayang di udara. Tapi dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bayangan hitam berkelebat di belakang, sosok yang perlahan mengikuti jejaknya, tanpa suara namun sangat nyata. Harry mengerjap, menahan diri untuk tidak menoleh, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Suara bisikan itu semakin keras, berubah menjadi suara tawa seram yang membuat bulu kuduknya berdiri. Harry, kau tak bisa lari, kau sudah terikat. Suara itu menggelayut di udara, membelenggu pikirannya. Panik mulai menguasai dirinya, tapi ia terus berjalan, satu langkah demi satu langkah, mendekati cahaya yang semakin terang di ujung lorong. Ia tahu fajar mulai mendekat. Jika ia bisa sampai di sana sebelum sinar pagi menyentuhnya, mungkin ia bisa kembali ke dunia nyata dan meninggalkan pasar jin yang penuh misteri itu. Namun, dalam hatinya, ia sadar. Apa yang ia tinggalkan di belakang mungkin tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Harry hampir mencapai ujung lorong bercahaya itu. Cahaya semakin terang, hangat seperti mentari pagi yang baru menyingsing. Rasa lega dan harapan perlahan menyusup ke dalam dadanya. Namun, bayangan hitam yang mengikuti dari belakang semakin mendekat. Suara tawa mengerikan itu berubah menjadi jeritan yang menusuk kepala. Harry mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya tersengal, tapi ia terus maju, memandang lurus ke depan tanpa berani menoleh. Tiba-tiba, lorong itu melebar, dan di depan tampak sebuah pintu besar berukir dengan simbol-simbol kuno yang berkilau. Pintu itu setengah terbuka, memancarkan cahaya keemasan. Harry tahu itu adalah jalan keluar. Dengan segala sisa tenaga, ia meraih gagang pintu dan menariknya terbuka lebar-lebar. Sebuah angin hangat menyambutnya, membawa aroma segar yang tak pernah ia hirup selama ini. Namun saat kakinya melangkah melewati pintu, sebuah suara dalam benaknya berkata, "Apakah kau siap membayar harga untuk kembali?" Harry terdiam sejenak di ambang pintu itu. Di depan matanya terbentang pemandangan yang tak asing. Kampung halamannya, rumah sederhana, jalanan yang ramai oleh aktivitas pagi hari. Namun bayangan hitam yang mengejarnya masih terlihat samar di tepi pandangan.
Harga? Harry bertanya dalam hati, takut akan jawaban yang akan datang. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok perempuan tua berwajah keriput, yang dulu memesan bakso. Ia tersenyum misterius, memegang sebuah kantong kecil berisi koin emas berukir aneh. Untuk kembali, kau harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, katanya lembut, tapi penuh makna. Harry menatap kantong itu, merasakan getaran dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, perjalanan malam ini bukan hanya tentang mencari rejeki, tapi juga ujian jiwa yang berat. Dengan berat hati, Harry mengangguk, bersiap menyerahkan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Harry memandang kantong koin emas yang dipegang perempuan tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, koin itu bukan sekadar alat pembayaran biasa, melainkan simbol harga diri, harapan, dan mimpi yang selama ini ia bawa dalam hidupnya. Dalam benaknya berkecamuk pertanyaan, apa yang harus ia tinggalkan? Apakah ia rela menyerahkan sesuatu yang paling berharga demi kebebasan? Suara-suara pasar mulai menghilang, digantikan oleh hening yang begitu pekat, seolah waktu berhenti sejenak. Dengan tangan gemetar, Harry merogoh sakunya, mengambil sebuah kalung kecil yang selalu ia pakai, hadiah dari mendiang ibunya. Dengan suara parau, ia menyerahkannya kepada perempuan tua itu. Ini sudah cukup? Tanya Harry, suara penuh penyesalan tapi juga tekad. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu menghilang bersama kantong koin dan kalung itu, meninggalkan Harry sendirian di ambang pintu yang kini terbuka lebar. Ia menarik napas dalam-dalam, melangkah masuk ke dunia yang ia rindukan, dunia nyata. Namun hatinya terasa kosong, seperti ada bagian dirinya yang tertinggal di pasar jin itu. Harry terbangun di pagi hari dengan sinar matahari menyelinap lewat jendela rumahnya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, napasnya masih terengah-engah seperti baru lari maraton. Ia duduk perlahan, mencoba mencerna mimpi aneh yang baru saja ia alami. Namun, ketika tangannya menyentuh lehernya, kalung kecil pemberian ibunya yang selalu melekat menghilang begitu saja. No, Harry merasakan campuran lega dan kehilangan yang dalam. Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa perjalanannya semalam bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang mengajarkannya arti pengorbanan dan harga sebuah pilihan. Hari itu, Harry membuka kembali gerobak baksonya, tapi dengan cara yang berbeda. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Meski kehilangan sesuatu yang sangat berharga, Harry merasa mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh rasa syukur. Dan setiap kali ia mengayuh gerobaknya keliling kampung, ia selalu mengenang pasar jin itu sebagai peringatan dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Seiring waktu berjalan, kisah Harry dan pasar jin itu perlahan menjadi legenda di kampungnya. Banyak yang mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang penjual bakso keliling yang pernah nyasar ke dunia lain dan pulang dengan cerita misterius. Harry sendiri tak pernah banyak bicara, hanya tersenyum saat ada yang bertanya. Ia memilih fokus pada pekerjaannya, menyajikan bakso dengan penuh cinta dan ketulusan. Namun, setiap malam sebelum tidur, ia masih merasakan kehadiran sesuatu, seperti bisikan halus yang mengingatkannya untuk selalu menghargai apa yang ia miliki sekarang. Koin emas yang hilang dan kalung yang tak kembali adalah pengingat akan harga sebuah pilihan. Harry belajar bahwa dalam hidup ada batas antara keberanian dan keserakahan, antara harapan dan penyesalan. Dan pasar jin itu, meskipun menakutkan, memberinya pelajaran tentang makna hidup yang sesungguhnya. Pada suatu hari, saat Harry sedang berkeliling membawa gerobak baksonya, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tepi jalan. Mata anak itu hitam pekat seperti yang pernah ia temui di pasar jin. Harry tersenyum dan mengulurkan semangkuk bakso hangat. Anak itu menerima dengan sopan, lalu berbisik, "Jangan lupa, Harry, setiap pilihan punya harga." Harry mengangguk, hatinya hangat oleh kesadaran dan kedamaian yang baru. Ia tahu, hidup terus berjalan, dan pasar jin itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dirinya sekarang. Dengan langkah mantap, Harry mengayuh gerobaknya meninggalkan jalan itu, siap menyambut hari-hari baru dengan hati yang lebih kuat dan bijaksana. Kisahnya mungkin hanya satu di antara banyak cerita misteri dunia ini, tapi baginya, itu adalah pelajaran yang tak tergantikan, tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam.